Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Hamami, mahasiswa STAI Miftahul Huda Subang dari Prodi PAIB semester 7 yang insya Allah akan memenuhi tugas akhir dari matkul pendidikan keterampilan hidup yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Nuridin MPDI tentang materi kisah orang-orang berhasil. Untuk itu langsung saja cekidot. Baik, langsung saja untuk orang yang pertama, yaitu Chairul Tanjung. Chairul Tanjung adalah salah satu pengusaha sukses Indonesia yang dikenal dengan berbagai perusahaan besar yang dimilikinya. Lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962, Chairul memulai karirnya dengan memanfaatkan peluang bisnis kecil-kecilan, seperti percetakan dan distribusi alat tulis. Pada masa krisis moneter, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan. Namun Chairul justru melihat kesempatan untuk berkembang. Salah satunya, keputusan berani yang ia ambil adalah mengakuisisi Bank Mega yang sedang terpuruk. Keberhasilannya dalam merestrukturisasi Bank Mega membuatnya dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Chairul Tanjung adalah contoh nyata bagaimana ketekunan dan keberanian dalam mengambil risiko bisa menghasilkan kesuksesan besar. Dalam dunia bisnis yang sangat dinamis, Chairul berhasil membangun berbagai perusahaan yang bergerak di sektor media serta keuangan. Keberhasilannya membangun dan mengembangkan bisnis ini memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Baik, untuk orang yang kedua ada William Tanuwijaya. William Tanuwijaya adalah pendiri Tokopedia, salah satu platform e-komersi terbesar di Indonesia. Lahir pada 11 November 1981, William memulai perjalanan bisnisnya dengan membuka Tokopedia pada tahun 2009 bersama temannya, yaitu Leontinus Alva Edison. Pada awalnya, Tokopedia tidak mudah diterima oleh pasar Indonesia karena banyak orang masih ragu dengan konsep belanja online. Namun, William dan timnya terus berinovasi untuk menciptakan platform yang ramah penggunanya, aman, dan terpercaya. Tokopedia memungkinkan UMKM untuk menjual produk mereka secara online, memperluas akses pasar, dan meningkatkan penjualan. Keberhasilan Tokopedia mencerminkan transformasi digital yang terjadi di Indonesia, di mana e-commerce telah menjadi salah satu sektor yang tumbuh pesat. Selanjutnya yaitu ada Christine Hakim, sukses di bidang seni. Christine Hakim adalah salah satu aktris Indonesia yang memiliki prestasi luar biasa dalam dunia perfilman. Lahir pada 25 Desember 1956, Christine Hakim telah berkarir lebih dari 40 tahun di dunia film Indonesia. Ia dikenal luas melalui peran-perannya dalam film-film seperti Ariana, The Photograph, dan Naga Resto, yang membawanya meraih berbagai penghargaan, termasuk Piala Citra sebagai aktris terbaik. Selain berakting, Christine Hakim juga berperan dalam mengembangkan industri perfilman Indonesia. Sebagai produser dan penggiat film, ia telah mendukung banyak film berkualitas yang membawa nama Indonesia ke tingkat internasional. Keberhasilannya di dunia seni dan perfilman menunjukkan bahwa dengan dedikasi, kualitas, dan kecintaannya terhadap seni, seorang dapat mencapai kesuksesan yang diakui dunia. Bambang Pamungkas sukses di bidang olahraga. Bambang Pamungkas adalah salah satu pemain sepak bola paling legendaris di Indonesia. Lahir di Semarang pada 10 Juni 1980, Bambang dikenal sebagai penyerang tajam yang telah mengukir banyak prestasi bersama timnas Indonesia dan klub-klub yang dibelanya. Bambang Pamungkas adalah top skor sepanjang masa di timnas Indonesia dengan mencetak lebih dari 30 gol dalam pertandingan internasional. Keberhasilannya dalam mencetak gol di ajang-ajang bergengsi seperti Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia menjadikannya sosok yang sangat dihormati
di dunia sepak bola Indonesia. Bambang tidak hanya menjadi pemain yang andal di lapangan, tetapi juga sosok pemimpin yang menginspirasi rekan-rekannya. Ia juga menjadi panutan bagi generasi pemain sepak bola muda dan terus berkontribusi untuk memajukan sepak bola Indonesia setelah pensiun. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Namun ada pertanyaan dari teman-teman, yaitu yang pertama, apa yang sering menjadi hambatan terbesar dalam meraih kesuksesan? Dan insya Allah akan saya jawab ya. Biasanya, hambatan terbesar dalam meraih kesuksesan adalah kurangnya visi dan tujuan yang jelas, kurang konsisten, kurangnya pengembangan diri, serta terlalu bergantung pada keberuntungan. Seperti itu. Adapun pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara mengatasi rasa takut kegagalan atau rasa takut gagal dalam mencapai kesuksesan? Jawabannya adalah dengan mengubah pola pikir untuk melihat kegagalan sebagai pembelajaran dan selalu berfokus pada proses, bukan pada hasilnya. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah pendidikan dapat menjamin kesuksesan? Maka jawabannya, pendidikan tidak dapat menjamin kesuksesan. Tetapi, terdapat faktor lain dari pendidikan yang dapat mendukung seseorang untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ia miliki, meningkatkan peluang karir, membangun pola pikir dan disiplin, serta memperluas relasi. Kesimpulannya, kisah-kisah sukses orang-orang Indonesia di berbagai bidang, baik di dunia bisnis, teknologi, seni, maupun olahraga, menunjukkan bahwa kesuksesan dapat dicapai oleh siapa saja yang memiliki tekad, semangat, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Orang-orang seperti Chairul Tanjung, William Tanuwijaya, Christine Hakim, dan Bambang Pamungkas adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras dan keberanian untuk menghadapi risiko, siapapun bisa mencapai puncak kesuksesan. Keberhasilan mereka tidak hanya memberikan inspirasi bagi generasi muda Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi untuk berkembang di berbagai sektor. Kisah sukses ini menjadi bukti bahwa dengan pendidikan yang baik, inovasi yang terus berkembang, serta semangat untuk berkontribusi bagi negara,